Om Swastiastu. Perkenalkan saya Kepala Sekolah SMA Pati Pasar, nama Bade Sudado SPDBT. Terkait dengan kegiatan MPLS di SMA Pati Pasar, kita mengacu pada pedoman atau juknis dari yang diterbitkan atau diturunkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Itu adalah sebagai acuan untuk kita melakukan daripada MPLS itu sendiri. Jadi apa yang dijadwalkan itu kita lakukan. Nah, kebetulan saya mendapatkan suatu materi terkait dengan kebijakan dan sekolah. Nah, tentu ini adalah bagaimana anak-anak itu pertama dia mengenal sekolah itu lingkungannya sendiri. Kemudian apa saja ada program-program yang ada di sekolah SMA Pati Pasar. Misalnya saya sudah jelaskan belajar seperti biasa sama dengan sekolah lain, ada namanya pengayaan, ada namanya remedial. Kemudian ada namanya klub ya. Klub itu adalah adanya klub sains. Klub sains itu terdiri dari fisika, kimia, matematika, biologi, geografi, astronomi, kebumian, dan komputer. Nah, ini anak-anak yang memang memiliki talenta lebih, dia boleh memilih apakah dia punya talenta di fisika, dia mau masuk di klub fisika. Kemudian kalau dia punya talenta di kimia, dia masuk ke klub kimia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita akan dalam rekrutmen itu di samping minat anak dan bakatnya, kita juga mengadakan tes seperti penelusuran bahwa kebenaran anak itu tidak punya skill di dalam kaitan itu. Kemudian juga kita punya program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga sama, kita rekrut pada saat PLS. Jadi pada saat itu ada anak yang memang punya skill di olahraga, punya seni dan organisasi, dia masuk di salah satu ekstrakurikuler. Tetapi ekstra itu harus wajib. Wajib itu adalah pramuka. Pramuka adalah salah satu ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa. Yang sementara yang lain bisa tambah, boleh seni, boleh olahraga, boleh organisasi. Yang jelas setiap anak memiliki 2 ekstrakurikuler. Kalau lebih dari itu, sudah pasti prestasi belajarnya akan menurun. Makanya diharapkan setiap anak hanya boleh memilih 2 ekstra, 1 wajib, 1 pilihan. Nah, kemudian di samping itu kita juga punya program studi banding. Kalau studi banding nasional kita mulai dari UI Jakarta, kemudian ke TB Bandung, kemudian ke UGM Yogyakarta. Itu rutin itu. Maksud dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan dunia kampus sedini mungkin, sehingga anak-anak nanti setelah menamatkan diri di SMA Pati Pasar, dia sudah punya gambaran kemana saya kuliah. Jadi ditanamkan pengetahuan dasar mengenai dunia kampus itu sendiri, bagaimana cara kuliahnya, biayanya, kemudian jurusan apa saja ada di kampus itu dan seterusnya. Dan kemudian ada juga pertukaran pelajar dalam yang dikemas dalam student exchange. Kita kerjasama dengan negara partnership seperti Melbourne School ya di Australia, kemudian dengan India, kemudian kemarin dengan Korea ya. Korea sudah selesai kerjasama kita. Kemudian Jepang lagi. Jadi zaman RCB dulu kita memiliki negara partnership ya, dalam bentuk program student exchange itu ada 9, seperti yang ada seperti di bendera ini ya. Ada Jepang, ada Korea, ada Jerman, kemudian ada Australia gitu, Thailand dan seterusnya. Nah, kemudian itu adalah
bagaimana kita memperkenalkan budaya Indonesia. Kita bawa budaya ke sana, misalnya ke Australia, kemudian di sana kita belajar bahasa Inggris. Artinya ini terjadi pertukaran budaya. Kita membawa budaya Indonesia ya sendiri dari Bali dan lain sebagainya. Sementara kita di sana belajar ya menggunakan bahasa Inggris, saling belajar. Nah, kemudian berikut adalah kegiatan yang lain seperti bagaimana disiplin berpakaian, kemudian disiplin hadir, itu juga ada saya sampaikan di materi itu supaya siapa tahu nanti tatap muka anak-anak sudah bisa memahami bahwa saya ke sekolah harus waktunya datang ke sekolah sekian, pulangnya sekian. Kemudian baju seragam yang saya pakai hari ini adalah ini dan seterusnya. Nah, di samping itu juga dikaitkan sedikit tentang sekolah penggerak. Karena memang SMA 4 satu-satunya sekolah penggerak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah sebagai sekolah penggerak yang diawali dari seleksi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu lulus dalam tes 2 tahap dalam yang diselenggarakan oleh direktorat ya di Dasmen, maka sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Kemudian sekolah penggerak ini berimbas pada guru ya, berimbas pada pengawas. Maksudnya adalah guru itu nanti yang mengajar di kelas 10 karena sekolah penggerak ini akan dimulai dari kelas 10. Harus diberikan diklat, diberikan latihan selama 10 hari ya. Setelah itu guru yang mengajar yang ikut diklat tadi namanya komite pembelajaran yang mengajar teman-temannya yang mengajar kelas 10 yang tidak sempat diklat. Itu yang kita buatkan IHT-nya. Nah, jadi seiring dengan permintaan dari pusat bahwa kita sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, praktis tahun ajaran baru ini kita sudah mulai melaksanakan sekolah penggerak di SMA 4 Denpasar. Ya. Apa intinya sekolah penggerak itu, sekolah Pak? penggerak di Denpasar baru SMA 4 saja. Kemudian ada 4 sekolah SMA di Singaraja di Denpasar.